Sid, kamu ada nomor barunya Resti nggak? Nur akhirnya menjumpai salah satu rekan kerja Resti yang kebetulan ia kenal. Awalnya Nur ingin mencari Bunga, karena setahunya mereka satu kosan. Tapi saat mendatangi kosan lama Resti, pemilik kosan bilang kalau Bunga sudah tidak kos di sana. Nggak punya aku. Kemana sih dia? Sita malah balik bertanya. Karena Resti resign kerja juga tiba-tiba dan hanya menghubungi kepala bagiannya lewat WA. Lah, malah balik nanya. Ini juga aku lagi nyari. Ibunya di kampung bingung nyariin dia, keluh Nur. Sebenarnya ia capek pulang kerja langsung ke tempat kerja Resti. Tapi mau bagaimana lagi? Jadi maksudnya dia hilang gitu? Tanya Sita. Ya, nggak tahu juga. Dia hilang atau lagi kemana, jawab Nur bingung. Pasalnya, Resti juga hanya mendatanginya tak tentu. Sesekali saja kalau libur, dan mereka juga tidak intens berkomunikasi. Tapi aneh, sih. Masak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia resign. Alasannya, kata Mbak Sisil, jenuh gitu, pengen nyari kerjaan baru. Tapi aku nggak pernah denger Resti ngeluh gitu. Dia malah bulan kemarin heboh karena gajinya naik, kata Sita. Jangan-jangan dia diculik lagi, Sid? Tanya Nur. Mendengar itu, Sita malah tertawa. Ya, elah, siapa juga yang mau nyulik dia? Manusia nyebelin begitu. Rupanya Sita juga ada dendam pribadi dengan Resti. Secara persaingan di kantor pasti ada saja. Meski di depan mereka terlihat akrab dan baik-baik saja. Ye, jangan gitu, dong. Biar nyebelin, kasihan juga dia, bela Nur. Bagaimanapun, Restilah dulu yang mencarikan Nur kerja. Meski saudaranya itu memang kadang menyebalkan. Ya, bukannya gitu. Maksudnya, orang nyulik dia buat apa coba? Penculiknya mikir kali, nyulik orang cari yang kaya, yang tebusannya besar. Lah, Resti, dia kismin begitu, nyinyir Sita. Karena Resti, selama jadi rekan kerjanya, juga sering julid padanya dan mengatainya muka tua. Nur menggelengkan kepalanya. Ya, kali mau diambil ginjalnya atau dijual organ-organ tubuhnya. Tapi, bisa jadi Resti punya masalah sama orang gitu. Nur mulai menerka-nerka. Nggak ada, deh, jawab Sita sambil mulai mengingat-ingat. Terakhir dia ngeluh masalah hutang emaknya. Itu aja yang aku ingat. Duh, kok nggak ada petunjuk? Ya. Nur mulai pusing. Perasaannya juga tak enak. Mending lapor polisi aja, deh. Atau coba posting di info orang hilang, usul Sita. Iya juga, ya, Nur setuju dengan usul Sita. Ya, udah, deh. Nanti aku coba. Tapi aku diskusi dulu sama buleku. Wanita itu lalu berpamit pulang. Karena ia sudah sangat lelah, baru pulang kerja langsung ke tempat kerja Resti. Kaisar menatap satu demi satu foto yang dikirimkan oleh orang suruhannya. Rupanya mereka sudah terang-terangan. Kaisar bertanya-tanya, sejak kapan cinta di antara mereka mulai tumbuh? Karena setahunya, Galaksi selalu memperlakukan Bunga dengan sangat buruk saat berada di rumah itu. Apa mereka memainkan sandiwara di depannya? Tapi tidak mungkin, pikir Kaisar. Kaisar ingat, Bunga sudah punya kekasih dan mereka juga nyaris menikah waktu itu. Jadi, kapan? Kenapa mereka bisa semesra ini di depan umum? Dan, ini sesuatu yang tak biasa. Biasanya pasangan Galaksi yang menggandeng tangan pria itu. Tapi di foto ini, nampak Galaksi yang terlihat posesif. Bahkan pria itu tanpa ragu membersihkan sisa makanan di bibir wanitanya. Jelas ini bukan pemandangan yang biasa. Galaksi bukan orang yang seromantis itu pada pasangannya. Sepertinya aku harus mencari tahu. Aku sudah tidak punya banyak waktu, gumam Kaisar. Pandangan Kaisar tertuju ke styrofoam di sudut kamar itu. Lalu ke Karissa yang sepertinya nyaris gila dengan keadaannya. Wanita itu sudah tidak pernah memohon lagi untuk dibebaskan.
Yang dilakukannya hari-hari hanya melamun dengan tatapan matanya yang kosong dan hampa. Jika ada yang bertanya tentang apa yang Carissa rasakan, maka jawabannya hanya satu, yakni penyesalan dan penyesalan. "Charis, aku ke apartemen kamu, ya?" Kaisar membaca lagi pesan dari Sarah yang belum ia baca. Ia tahu, lama-kelamaan orang-orang di sekitar Carissa atau Resti pasti akan menyadari hilangnya keluarga mereka. Kaisar berpikir untuk memindahkan dua wanita menyusahkan ini ke tempat yang lebih aman. "Itulah kenapa aku tidak menyukai wanita. Mereka hanya bisa menangis, cengeng, dan menyusahkan saja," gerutunya. Sama seperti mendiang ibunya yang bodoh dan dibutakan cinta pada laki-laki yang jelas membuangnya. Lalu dirinya lah yang kemudian menjadi korban kekerasan oleh ibunya sendiri. Kaisar dinilai tidak memiliki nilai hanya karena kehadirannya tidak bisa membuat laki-laki yang dicinta utuh menjadi miliknya. Kaisar dibesarkan ibu yang gila. Ya, Kaisar menggakui kegilaan ibunya. Dan itu semua karena ayah biologisnya. Pria itu memang memberikan materi untuk menghidupinya bersama sang ibu. Tapi pria itu menolak untuk menikahi ibunya secara resmi hanya karena alasan yang tak masuk akal. Dia juga tidak ingin ada perebutan warisan dan ingin hartanya hanya dimiliki oleh anaknya yang tercatat secara negara. Kaisar memang diberikan bagiannya tersendiri. Tapi itu jelas tidak sebanding dengan apa yang galaksi dapatkan. Yang paling menyakitkan, keberadaannya tidak pernah diakui. Pria itu selalu mengatakan jangan pernah mengatakan pada siapapun bahwa dirinya adalah ayahnya. Kaisar mulai membongkar lemari untuk mencari koper. Ia akan segera memindahkan Carissa lebih dulu. Sedang untuk Resti, akan ia pindahkan belakangan. Bunga menatap wajah yang terlelap itu. Seharian ini sungguh melelahkan. Mereka pergi ke mall, sekedar melihat-lihat saja karena Bunga tidak tertarik untuk membeli apapun. Harga barang-barangnya sangat tidak masuk akal untuk isi dompet Bunga. Kalaupun ia punya uang sekalipun, ia akan berpikir 1000 kali untuk membelanjakan uangnya hanya untuk barang-barang tersebut. Sebenarnya galaksi terus saja memaksanya untuk mengambil apa saja yang ia mau. Karena tentu saja pria itu tidak mungkin membiarkan istrinya membayar sendiri. Tapi Bunga menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih untuk mengajak suaminya itu ke stand makanan saja. Seperti yang Bunga katakan sebelumnya, baju yang disediakan suaminya masih banyak yang belum ia pakai. Tanpa sadar, Bunga tersenyum melihat dengkuran halus yang keluar dari bibir suaminya yang membuka itu. Sebenarnya ia menyadari pesona suaminya sejak pertemuan pertama mereka. Ya, meski pria itu cukup menakutkan jika sudah berhubungan dengan pekerjaan. Tapi selama ini, Bunga tidak pernah terpikirkan apapun tentang pria ini. Ia tahu siapa dirinya dan lagi, setelah itu datanglah Argan yang mengisi hatinya. Jadi, Bunga tidak pernah ada rasa yang berlebih, mengagumi pun sekedarnya saja. Melihat pria tampan lalu merasa kagum. Menurutnya, itu hal yang sangat wajar. Hanya sebatas itu perasaan Bunga ke galaksi selama ini. Flashback on. Setiap harinya, Bunga terus mempelajari tugas-tugasnya juga meningkatkan kinerja. Pertama, ia tidak ingin dipecat. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kerja di perusahaan ini. Karena kesempatan tak akan datang dua kali. Mencari pekerjaan juga bukan perkara mudah. Ia sudah membuktikan melalui perjuangannya selama 3 bulan ini. Betapa membosankannya menunggu panggilan kerja yang tak kunjung datang. Sedang uang saku dari orang tuanya semakin menipis. Agenda saya setelah ini apa? Bunga mengikuti langkah lebar atasannya itu. Kini ia tahu kalau CEO itu setiap hari kerjanya selalu meeting, dan meeting. Entah dengan bagian keuangan, marketing, atau klien-klien dari dalam maupun luar negeri. Setelah ini ada pertemuan dengan klien asal Jepang, Pak, di Hotel Amaris, jawab Bunga.
Bunga nyaris tergelincir kakinya sendiri ketika menyamai langkah atasannya itu. Deritanya menjadi sekretaris. Kakinya jadi lecet-lecet karena sering menggunakan sepatu hak tinggi. Kenapa kamu? Galaksi melambatkan langkahnya ketika menyadari ada yang aneh dengan langkah sekretarisnya itu. Tidak ada apa-apa, Pak. Bunga terpaksa berbohong sembari memaksakan senyumnya. Ia tidak ingin kinerja dianggap lelet karena merengek masalah kakinya yang lecet. Galaksi tak bertanya lagi. Ia melanjutkan langkahnya tapi dengan ayunan yang lebih santai, tidak terburu seperti sebelumnya. Bunga sebenarnya merasa heran. Tapi syukurlah, karena kakinya benar-benar sakit tadi. Kalau dipaksa jalan cepat terus, bisa-bisa lukanya akan semakin melebar. Bukannya Bunga tidak ingin jujur pada atasannya. Tapi dari gosip yang ia dengar, pria itu tidak mentolerir apapun yang bisa memperlambat pekerjaan. Bahkan katanya ada yang dipecat hanya gara-gara terlambat beberapa menit saja, saat jam makan siang berakhir. Lalu dianggap tidak kompeten dalam bekerja. Bunga sungguh sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan anak manja lagi dan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setelah pertemuan meeting yang kesekian kalinya, akhirnya Bunga bisa bernapas lega dan duduk manis di meja kerjanya. Ya ampun, sakit banget kakiku, keluhnya sembari melepas sepatunya. Bunga memijat sisi kakinya yang tidak lecet. Sepertinya ia harus mengganti sepatunya dengan hak yang tidak terlalu tinggi. Tapi untuk itu, ia harus menunggu gajinya turun dulu. Karena uang pegangannya sudah kian menipis. Apa ini? Bunga hendak kembali melanjutkan pekerjaannya, tapi ia melihat sesuatu di atas mejanya. Salep. Bunga mengerutkan dahinya. Matanya melirik ke sisi kanan dan kiri. Siapa yang menaruh salep itu di mejanya? Sedang yang ia tahu, tidak ada yang tahu tentang kakinya yang lecet. Karena Bunga selalu berusaha untuk bersikap normal di depan umum, terlebih di depan bosnya. Pakai untuk kakimu. Saya tidak mau pekerjaan terganggu hanya karena kamu lelet dan lamban karena kakimu itu, bunyi tulisan di lipatan kertas di bawah salep itu. Mata Bunga membola ketika membaca pesan itu. Serius ini Pak Galaksi? Bunga langsung ketar-ketir. Ia lekas membubuhkan salep itu di kakinya supaya lukanya cepat mengering dan ia bisa berjalan seperti biasanya lagi. Karena jujur saja, lecet di kakinya itu membuatnya tak nyaman dan susah berkonsentrasi. Ya ampun, tadi aku bikin salah nggak, ya? Bunga mendadak cemas. Takut sewaktu-waktu dirinya akan dipecat jika dinilai tidak becus dengan pekerjaannya. Saat itu, Bunga tidak pernah berpikir bahwa Galaksi melakukan itu karena perhatian padanya. Melainkan hanya sebatas tidak ingin punya sekretaris yang lelet dan lamban yang bisa mengganggu pekerjaannya. Hari-hari berlalu begitu cepat. Bunga semakin cekatan dan menguasai pekerjaannya. Semakin lama, ia juga semakin terbiasa berkomunikasi dengan sang atasan. Terlebih sekarang, setelah mengalami sendiri, ternyata atasannya itu tak semenyeramkan yang para karyawan katakan. Meski jujur saja, Bunga lebih memilih menghindari situasi dengan bosnya itu. Demi keamanan dan kesehatan jantungnya, tentu saja. Juga meminimalisir kesalahan yang bisa saja ia perbuat dan membuat bosnya itu salah paham. Karena, dari gosip yang ia dengar, sekretaris yang sebelumnya ada yang dipecat gara-gara curi-curi pandang pada sang bos. Itulah kenapa Bunga sangat berhati-hati dalam bersikap. Silakan kopinya, Pak, ucap Bunga seperti biasa saat mengantarkan kopi ke ruangan atasannya. Terima kasih, jawab Galaksi sambil melirik sekilas, tapi Bunga langsung berpamitan keluar. Kenapa dia selalu terburu-buru keluar begitu? Galaksi heran sendiri dengan sikap Bunga. Sekretarisnya yang dulu biasanya masih ada basa-basinya sedikit. Malah kadang ada saja yang sengaja mencari perhatian padanya sampai membuatnya risih. Dan ujung-ujungnya akan ia pecat.
Kopinya enak, ujar Galaksi sambil menyesap sedikit demi sedikit kopi hitam itu. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah memuji kopi buatan siapapun. Kamu boleh pulang sekarang. Hari ini kita tidak lembur, ucap Galaksi ketika melewati meja sang sekretaris. Oh, benar, Pak. Wajah Ayu Bunga nampak sumringah. Tapi di detik berikutnya, Bunga langsung menjaga ekspresinya kembali. Ia malu, ekspresinya sepertinya terlalu kegirangan sampai-sampai membuat bosnya menatapnya aneh seperti itu. Ya, hati-hati di jalan, jawab Galaksi. Baik, Pak. Terima kasih, ucap Bunga sambil membungkuk hormat. Tapi Galaksi masih bisa melihat lengkungan senyum di bibir merah muda itu. Dan tanpa sadar, dirinya ikut tersenyum. Tapi buru-buru ia simpan senyum itu dan kembali ke mode cool. Sialan. Sepertinya aku mulai tidak waras. Galaksi buru-buru masuk ke ruangannya kembali dengan kesal. Ia tak mengerti kenapa ia terus saja ingin melihat sekretarisnya itu. Dan kenapa ia begitu peduli pada wanita itu. Sementara itu, Bunga juga langsung membereskan meja kerjanya. Akhirnya ia bisa pulang cepat hari ini. Kebetulan ia ada janji bertemu dengan Argan. Mereka tak sengaja bertemu seminggu yang lalu dan sejak itu mereka intens berkomunikasi. Bisa dikatakan saat itu, cinta lama yang pernah Bunga simpan sewaktu sekolah mulai mekar kembali dan kali ini ia merasa bahwa cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Bunga mengubah posisi tidurnya. Kilasan ingatan 5 tahun silam terus berputar di kepalanya bagai kaset usang yang penuh kenangan. Masalahnya, setelahnya, Bunga malah tidak bisa tidur. Padahal jarum jam telah melewati angka 12. Yang artinya sekarang sudah dini hari. Belum tidur. Galaksi merasakan pergerakan Bunga yang terus berpindah posisi, sehingga akhirnya ia ikut terjaga dari tidur lelapnya. Aku nggak bisa tidur, jawab Bunga sambil mengusap sudut matanya yang berair. Ya, matanya lelah, tapi sayangnya pikirannya juga terus terjaga dan berkelana. Apa yang kamu pikirkan? Suara Galaksi serak khas bangun tidur. Tidak ada, jawab Bunga. Bunga tidak mungkin jujur bahwa ia sedang memutar memori saat awal ia menjadi sekretaris sang suami. Terus kenapa tidak tidur? Kali ini, Galaksi menarik tubuh sang istri untuk lebih dekat dengannya. Ya, entah, Bunga menjawab kaku. Meski sekarang sudah terbiasa dengan kedekatan mereka, tapi jantungnya tidak pernah baik-baik saja dengan posisi mereka yang seperti ini. Perlu bantuan? Tanya Galaksi. Bantuan apa? Tanya Bunga polos. Ia tidak mengerti dengan pertanyaan suaminya. Bantuan supaya kamu bisa cepat tidur, jawab Galaksi sambil tersenyum penuh arti. Caranya? Bunga masih juga belum mengerti. Kamu mau tahu caranya? Rasanya Galaksi gemas sendiri dengan ketidakpekaan istrinya itu. Dari dulu sampai sekarang, Bunga sepertinya susah sekali menerima sinyal-sinyal yang ia berikan. Bunga menatap suaminya itu ragu. Tapi akhirnya ia mengangguk karena penasaran. Caranya? Galaksi bergerak cepat mengungkung tubuh istrinya. Kak, kamu mau apa? Bunga menahan tubuh suaminya itu untuk berjarak dengannya. Aku ingin membuatmu lelah supaya cepat bisa tidur. Galaksi melempar senyum misumnya. Samar. Ruangan itu temaram, tapi Bunga masih bisa melihat dengan jelas sorot mata sang suami yang menginginkannya. Jangan sekarang. Saking tegangnya, Bunga bahkan sampai menahan nafasnya. Kenapa? Aku belum siap. Lalu kapan? Galaksi awalnya hanya ingin mengerjai istrinya saja. Tapi yang terjadi malah ia yang tergoda dengan wajah sayu itu, bibir penuh yang membuka itu juga sentuhan tangan Bunga di rahangnya. Oh, shit. Bunga masih diam, tapi kali ini ia berani menatap mata itu. Mata yang menginginkannya. Aku takut. Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuatmu ragu denganku? Galaksi nampak putus asa. Ia sadar cinta Bunga bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan dengan mudah.
Apalagi kalau sampai Bunga mengetahui kebohongannya mengenai kejadian malam itu. Galaksi tak yakin Bunga akan memaafkannya. Itulah kenapa Galaksi menganggap setiap momen yang ia lewati bersama istrinya adalah hal sangat berharga. Karena jauh di dalam hatinya, ia sangat takut Bunga akan meninggalkannya suatu hari nanti. Tidak perlu dijawab. Maafkan aku yang terlalu terburu-buru. Harusnya ia tahu, bahwa jatuh cinta bukan perkara mudah bagi sebagian orang. Terlebih selama 5 tahun ini hati wanita itu telah berlabuh pada satu pria yang tentu saja istimewa di hati istrinya itu. Galaksi hendak beralih dari atas tubuh istrinya. Tapi tangan Bunga justru refleks menahannya. Tapi di detik selanjutnya Bunga nampak malu dan menjauhkan tangan dari tubuh sang suami. Maaf. Galaksi tersenyum lalu berbaring kembali di sisi istrinya. Tidak perlu minta maaf. Aku akan menunggu sampai kamu mencintaiku. Tidurlah. Bunga tak menolak ketika Galaksi memeluknya. Jujur, ia mulai merasa nyaman dengan kedekatan ini. Apa itu artinya ia mulai jatuh cinta? Apa itu, Kai? Benny penasaran dengan koper besar yang Kaisar bawa. Tapi pria itu tak menjawab. Ia memilih membuka koper itu sehingga rasa penasaran Benny akan terjawab tanpa perlu ia banyak bicara. Karissa. Benny jelas terkejut ketika mengetahui isi koper yang Kaisar bawa adalah Karissa. Kamu bawa dia ke sini. Benny nampak tak tega melihat Karissa yang nampak menyedihkan. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. Penampilannya jauh berbeda dengan Karissa yang dulu selalu cantik dan terawat. Urus dia, Ben, perintah Kaisar. Kaisar tak punya banyak waktu. Ia masih meninggalkan mayat Resti di apartemen Karissa. Firasatnya mengatakan, ia harus cepat memindahkan mayat wanita itu. Karena misi balas dendamnya tak berjalan sesuai dengan rencana. Kamu mau kemana lagi, Kai? Benny jelas bingung. Karena Kaisar langsung buru-buru pergi lagi. Aku masih ada urusan, jawabnya singkat. Jangan coba-coba melepaskan Karissa, Ben. Dan jangan coba-coba mengkhianatiku. Kamu ngomong apa, sih, Kai? Aku nggak mungkin mengkhianati kamu. Tapi bisa jelasin, kenapa kamu harus bawa Karissa ke sini? Benny membutuhkan penjelasan. Untuk saat ini, cukup kamu urus saja dia, Ben. Jangan banyak tanya dulu. Aku masih ada urusan penting, tegas Kaisar. Seusai bicara, Kaisar langsung berbalik pergi. Sedangkan Benny nampak memaku. Ia belum puas dengan jawaban yang Kaisar berikan. Karissa dibawa ke apartemen mereka. Bisa jadi dirinya akan terbawa nanti kalau kasus ini sampai diendus pihak yang berwajib. Karena ia yakin, cepat atau lambat, keluarga Karissa akan menyadari hilangnya putri mereka. Tolong aku, Ben, rintih Karissa memohon, membuyarkan lamunan Benny. Please, Ben, tolong aku. Gimana kabar kamu sama cucu ibu, Bunga? Tanya Lastri saat Bunga menghubungi ibunya siang itu. Bunga baik, Bu. Kandungan Bunga juga sehat, jawab Bunga sembari memakan buah stroberi yang sudah ia bekukan kemarin. Kalau suami kamu? Lastri sebenarnya penasaran dengan hubungan putrinya dengan suaminya. Tapi ia tak berani terlalu banyak bertanya. Ia hanya bisa memancing Bunga dengan pertanyaan basa-basi seperti ini. Suami Bunga juga baik, Bu, jawab Bunga. Kali ini, Bunga sudah tidak tertekan lagi ketika harus menjawab pertanyaan ibunya mengenai sang suami. Dan Lastri pun bisa merasakan perbedaan itu. Syukurlah kalau begitu. Ibu jadi lega mendengarnya kalau kalian baik-baik saja, ucap Lastri. Ibu jangan terlalu mikirin Bunga di sini. Di sini Bunga baik-baik saja. Mas Galaksi juga tanggung jawab, perhatian. Jadi ibu nggak usah khawatirin Bunga lagi, kata Bunga. Meski tak mengungkapkan kekhawatirannya secara langsung, dari nada bicara ibunya, Bunga sudah tahu apa yang dirasakan oleh wanita yang melahirkannya itu. Kamu nggak bohong, kan sama ibu?
Karena kamu bilang, dulu, kan kalian, dijebak. Jadi, jujur ibu khawatir kalau kamu di sana diperlakukan nggak baik sama suami kamu, ujar Lastri. Enggak, Bu. Suami Bunga baik, tegas Bunga. Tidak, Bunga belum melupakan hari-hari buruk itu. Tapi saat ini, ia sedang mencoba untuk memaafkan sikap suaminya, mengingat ada alasan di balik sikap jahat pria itu padanya. Bunga juga melihat sendiri bagaimana Tika berusaha memasukkan, entah racun atau apa, ke dalam makanannya. Itu sudah menjadi bukti bahwa memang nyawanya terancam. Dan entah kenapa, meski tahu saat ini ia menjadi target seseorang, Bunga tidak merasakan takut sama sekali. Bunga tidak bisa menjelaskan alasannya. Hanya saja, ia merasa aman dalam pengawasan suaminya. Ia percaya pria itu bisa melindunginya. Oh, iya, Bunga. Ibu dapat kabar kalau hari ini Argan bertunangan. Akhirnya, Ibu lega Argan cepat dapat pengganti kamu, cerita Lastri. Karena setelah Bunga berangkat ke ibu kota setelah pernikahannya waktu itu, Argan datang menemuinya dan menangis sejadi-jadinya di depannya. Tapi Lastri sengaja menyimpan kejadian hari itu hanya untuk dirinya. Ia tidak ingin Bunga semakin kepikiran dengan keadaan Argan. Argan bertunangan. Bunga mencoba bertanya dengan nada biasa. Meski nyatanya, tetap ada rasa yang sulit dijelaskan mengingat 5 tahun hubungan mereka. Sama siapa, Bu? Tanya Bunga. Kalau itu ibu kurang tahu. Tapi yang ibu dengar, dia dijodohkan orang tuanya, jawab Lastri. Dan Argan terima. Perasaan Bunga mengatakan kalau Argan terpaksa menerima perjodohan tersebut. Mengingat belum lama ini, Argan sempat mengirim DM padanya. Ya, diterima. Buktinya mereka tunangan sekarang, ujar Lastri. Oh, Bunga bingung dengan perasaannya. Dibilang sedih, pasti ada. Perasaan tak rela, sedikit ada. Tapi di sisi lain, Bunga juga merasa lega karena akhirnya Argan mau membuka hatinya untuk perempuan lain. Flashback on. Aku tunggu di depan kantor kamu, ya. Pesan yang Argan kirimkan itu membuat senyum Bunga kian merekah. Dan selayaknya orang jatuh cinta, Bunga juga pasti ingin tampil sesempurna mungkin di depan pria yang ia suka. Wanita itu mengambil pouch kecil dari dalam tas. Lalu mengambil kaca cermin dan mulai memperbaiki riasannya. Setelah dirasa sempurna, bibirnya yang sudah terpoles lipstik warna merah muda itu kembali melengkungkan senyuman. Senyuman khas orang jatuh cinta. Kenapa kamu? Tanya Galaksi tiba-tiba. Gubrak. Bunga langsung gugup, panik, dan gerakan menyembunyikan alat makeupnya. Bapak sudah mau pulang? Ya, iyalah. Saya punya rumah, masa mau menginap di sini, jawab Galaksi. Oh, kalau begitu selamat pulang, Pak. Hati-hati di jalan. Saya duluan. Bunga langsung menyambar tasnya dan bersiap kabur dengan membawa langkah 1000. Galaksi yang melihatnya jelas speechless sendiri. Kenapa sih dia? Galaksi benar-benar tak mengerti kenapa Bunga takut sekali dekat-dekat dengannya. Sementara itu, Bunga sudah di dalam lift dan nampak malu setengah mati dengan kejadian tadi. Ya ampun, jangan sampai Pak Galaksi mengira aku naksir sama dia gara-gara aku kecentilan dandan tadi, gumamnya. Karena setelah mendengar cerita rekan-rekan kerjanya, Bunga mulai menyimpulkan kalau atasannya itu agak-agak narsisistik. Sampai-sampai sekretarisnya curi pandang saja dikira naksir. Padahal mungkin saja cuma kagum. Itu seharusnya wajar, bukan? Tapi mereka malah dipecat. Benar-benar tak habis pikir dirinya dengan bosnya itu. Sesampainya di lobi, Bunga kembali membuka pesan dari Argan. Langkah kakinya mengayun cepat seiring bunga-bunga yang bermekaran di hatinya. Hai, sudah lama? Tanya Bunga sambil masih jaga image waktu itu. Karena waktu itu, mereka belum resmi pacaran, alias masih masa pendekatan. Belum. Paling baru 1 jam, jawab Argan sambil tersenyum cerah melihat kedatangan Bunga.
Lama, dong. Bunga tak enak hati. Enggak lah. Nungguin kamu bertahun-tahun aja sanggup. Apalagi cuma sejam, ucap Argan. Apa, sih? Bunga tersenyum malu-malu. Masa nggak tahu? Argan tertawa. Ia yakin Bunga juga tahu itu. Karena hubungan mereka selama ini hanya sebatas saling curi-curi pandang saja. Siapa suruh nunggu? Tinggal ngomong aja juga, canda Bunga. Nunggu restu dulu dari calon mertua, jawab Argan. Maksudnya? Bunga tak mengerti apa yang Argan maksudkan. Ya, sekarang aku sudah ngantongin restu dari bapak kamu buat deketin anaknya, jelas Argan. Kamu bilang sama bapak. Bunga tak menyangka Argan sampai meminta izin dulu dengan ayahnya hanya untuk dekat dengannya. Coba aja nanti tanya sama bapak kamu, jawab Argan santai. Kita pulangnya naik motor nggak apa-apa, iya? Tanya Argan. Nggak mau. Aku maunya naik helikopter, jawab Bunga dengan canda. Lalu mereka berdua tertawa bersama. Tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan orang itu adalah Galaksi. Keesokan harinya, wajah Bunga semakin cerah saja. Itu karena semalam ia dan Argan sudah resmi berpacaran. Bahkan pria itu ternyata sebelumnya sudah meminta izin lebih dulu pada ayahnya untuk mendekatinya. Bunga tak menyangka Argan akan melakukan itu. Pagi, Bunga. Cerah banget mukanya. Abis dapat lotre, ya. Sapa Citra ramah. Hehe, bisa aja Mbak Citra, jawab Bunga malu sendiri. Apa sekentara itu aura bahagianya sampai rekan-rekannya menyadari perubahannya. Kemarin itu cowok kamu, ya? Citra mulai kepo. Pipi Bunga makin bersemu. Iya. Tapi akhirnya Bunga memilih menggakuinya. Ganteng, kok? Udah lama jadiannya? Tanya Citra. Belum. Baru semalam, Bunga nyengir. Serius? Pantesan aja seger banget muka kamu, ledek Citra yang semakin membuat Bunga tersipu malu. Ih, Mbak Citra mah. Oh, iya, Mbak ada perlu apa? Bunga sengaja mengalihkan pembicaraan. Itu. Mau nanyain berkas yang kemarin. Sudah ditanda tangani belum, ya sama Pak Samsung? Tanya Citra setengah berbisik karena menyebut atasannya dengan salah satu merek handphone. Bunga tertawa. Belum. Nanti aku tanya dulu, ya, Mbak. Kalau bisa secepatnya ya, Bunga. Penting banget soalnya, pinta Citra. Oke, jawab Bunga. Ya, udah. Aku balik dulu, pamit Citra. Silakan, Pak, kopinya, ucap Bunga seperti biasa saat mengantarkan kopi ke ruangan atasannya. Terima kasih, jawab Galaksi. Kali ini, Galaksi sama sekali tidak melirik sedikit pun pada kedatangan Bunga. Pria itu fokus pada laptop di hadapannya. Mungkin sibuk, pikir Bunga. Pak. Kali ini Bunga tak langsung keluar karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Kenapa? Galaksi menoleh, tapi dengan tatapan yang kurang bersahabat dan itu sedikit membuat Bunga ragu untuk bertanya. Untuk berkas yang dari bagian marketing, sudah ditandatangani belum ya, Pak? Tanya Bunga. Belum, jawab Galaksi acuh lalu fokus lagi ke laptopnya. Benar-benar membuat Bunga di posisi serba salah. Berkas itu sudah ditunggu bagian marketing, Pak. Boleh tolong Bapak tanda tangani dulu sebentar, Bunga berucap hati-hati. Iya. Nanti saya kasih ke kamu, jawab Galaksi. Terima kasih, Pak, ucap Bunga sedikit bernapas lega dengan jawaban itu. Setelahnya, ia langsung berpamit untuk ke mejanya kembali. Tanpa Bunga tahu bahwa Galaksi berniat membuat Bunga kesal hari ini. Bunga, berkasnya udah belum? Beberapa jam berlalu, Citra kembali menerornya. Ini sudah ketiga kalinya wanita itu datang ke mejanya. Itu belum ditambah teror melalui telepon. Belum, Mbak. Nanti coba saya tanyakan lagi, jawab Bunga tak enak hati sendiri. Hari ini, ia sudah 2 kali menanyakan mengenai berkas itu ke bosnya.
Tapi jawabannya selalu saja nanti dan nanti. Please, ya, Bunga. Diusahain, pinta Citra memelas. Iya, Mbak. Saya ke ruangan Pak Galaksi dulu, ucap Bunga. Lama-lama Bunga gregetan sendiri dengan atasannya itu. Jangan lupa berkas yang dari aku juga, ya, Bunga. Sudah ditungguin, nih, tiba-tiba Bu Sania dari bagian keuangan juga turut mendesaknya dan membuatnya pusing. Iya, Bu, jawab Bunga mendadak panas dingin. Malas sebenarnya ke ruangan atasannya itu lagi dan lagi. Mana sikap bosnya itu cueknya kebangetan. Belum lagi kalau ditanya, jawabnya nanti dan nanti tapi tidak juga dilakukan. Padahal juga cuma tanda tangan ini. Apa sih susahnya? Bunga terus mengeluh dalam hati. Permisi, Pak, ucap Bunga sebenarnya gedek bukan main, tapi ia tetap berusaha untuk sopan. Apalagi? Tanya Galaksi. Maaf, Pak. Berkas yang saya tanyakan tadi sudah ditandatangani belum? Ya, Pak. Bunga bertanya sambil menahan gondok. Berkas yang mana? Tanya Galaksi tanpa dosa, malah pura-pura lupa lagi. Ya ampun, apa dia sudah pikun? Bunga rasanya ingin melempar sepatunya ke wajah menyebalkan atasannya itu. Oh, yang kamu tanyakan bola-balik tadi. Galaksi berujar, dan Bunga yang semula sudah empat akhirnya sedikit merasakan angin segar. Ternyata bosnya itu belum pikun. Setengah jam lagi kamu ke ruangan saya. Saya lupa taruhnya di mana. Kepala Bunga mendadak berasap. Biar saya bantu cari saja, Pak. Soalnya sudah ditunggu bagian marketing. Bunga mencoba inisiatif membantu. Saya bilang tunggu setengah jam lagi, tegas Galaksi. Tapi, Pak, Bunga mencoba membela. Kamu paham bahasa Indonesia, kan? Tanya Galaksi. Bunga mengangguk lemah. Tapi hatinya dongkol bukan main. Ya, sudah. Silakan keluar. Jangan coba-coba mengatur saya. Karena di sini saya atasan kamu. Paham? Ucap Galaksi penuh penekanan. Dan lagi-lagi, Bunga hanya bisa mengangguk tak berkutik. Kalau begitu, saya permisi, Pak, ucap Bunga buru-buru keluar, sebelum emosinya meledak nantinya. Tunggu, panggil Galaksi. Langkah Bunga spontan berhenti. Ya, Pak. Hari ini kita lembur. Kamu tolong pesankan saya makan malam, perintah Galaksi. Baik, Pak. Oh, iya, Bapak mau makan malam apa? Tanya Bunga. Terserah. Kamu pilihkan saja menu apa yang kira-kira cocok untuk makan malam, jawab Galaksi. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.